Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah studi mandiri. Dosen pengampu kita Profesor Dr. Halton Sion MPD dan Profesor Dr. Edilian MPD. Tujuan studi mandiri secara umum adalah mahasiswa memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tema. Kedua, mahasiswa memahami secara mendalam mengenai permasalahan yang berkembang. Mahasiswa menemukan teori-teori yang menunjang penelitian. Pengertian mata kuliah studi mandiri. Mata kuliah wajib terbimbing sebelum menyusun tesis, mengarah kepada kegiatan studi pustaka, menghasilkan kerangka teori dari tesis yang akan disusun. Suatu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebelum menyusun tugas akhir yang dilakukan secara terbimbing dengan penekanan pada studi pustaka untuk menghasilkan kerangka teori dari tugas akhir atau tesis. Tujuan studi mandiri adalah satu, mahasiswa membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Kedua, menemukan variabel dan keterhubungannya, mengetahui lebih banyak penelitian sebelum yang relevan, menghasilkan penelitian yang lebih bermakna, merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian, menemukan penjelasan yang dapat membantu ketika menafsirkan data. Prosedur studi mandiri pertama adalah mempelajari teori mata kuliah yang pernah ditempuh, masalah, merumuskan masalah, elaborasi, mencari teori, konsep, prinsip yang mendukung pemecahan masalah tesis, membuat laporan studi mandiri. Bagaimana menemukan tema studi mandiri? Pahami teori dan konsep yang telah didapat sebelumnya, amati fenomena pendidikan yang terjadi di masyarakat untuk memudahkan dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Tema yang dicari dapat mengacu pada pertanyaan, gejala apa yang terjadi, di mana gejala itu terjadi, mengapa terjadi, dan lainnya. Bagaimana merumuskan masalah? Setelah menemukan fenomena atau isu-isu yang muncul di permukaan masyarakat, kemudian Anda tertarik misalnya mengangkat fenomena prestasi belajar, misalnya berapa kali Anda menemukan guru yang terlambat, berapa kali Anda melihat ada guru yang mengajar tanpa menggunakan media. Setelah Anda selidiki lebih lanjut, ternyata nilai rapor sekolah rendah. Ternyata fenomena semacam itu tentu berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana merumuskan masalah? Coba menemukan dan berpikir mengenai fenomena tersebut dengan menggunakan pertanyaan di atas tadi. Misalnya, mengapa kondisi yang demikian? Apakah terdapat hubungan disiplin guru, media, dan metode mengajar dengan prestasi belajar? Rumusan masalah. Kemudian elaborasi adalah hubungan disiplin guru, teori atau konsep tentang keterkaitan, teori dan konsep tentang keterkaitan antara hubungan media dengan prestasi belajar. Telusuri, cari kajian konsep tentang keterkaitan antara metode dan prestasi. Kartu tema. Tujuan studi mandiri adalah konsep motivasi, jenis motivasi, hubungan motivasi dengan prestasi belajar, cara motivasi belajar. Kemudian judul buku. Kemudian konsep teori, buku, penulis, penerbit, tahun terbit, halaman, rak, HTT. Catatan buku pedoman tesis. Banyak membaca sumber pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kritik dan sarannya mohon disampaikan agar kita bisa memperbaiki berikutnya lebih baik.